Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas tentang al-kabair atau dosa-dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa dosa itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, dan ada yang disebut dengan as-saghair atau dosa-dosa kecil. Nah, dan kita juga telah menyebutkan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui dosa-dosa besar. Nah, di antaranya bahwasanya dosa tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai dosa besar. Kullu dzambin utlika alaihi binassi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabirah aw azim. Ya, setiap dosa yang diitlakkan oleh nas Al-Quran dan sunnah atau ijma' sebagai dosa besar, ya seperti syirik, sihir, membunuh, dan selainnya. Kemudian dosa tersebut, yang kedua dari kaidah untuk mengetahui dosa besar, bahwa dosa tersebut diancam, ada ancaman berupa neraka atau kemurkaan Allah atau laknat atau azab, maka dia termasuk dosa besar kalau ada ancaman. Kemudian dosa tersebut adalah dosa yang ditegakkan hukuman di dunia, ada hukumannya, seperti mencuri maka dipotong tangan, orang yang membunuh maka ada qisas, dan seterusnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya, maka itu juga termasuk dosa besar ketika ada hal-hal di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari perkara tersebut. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami. Maka menipu ini termasuk dosa besar, sebagaimana nanti akan disebutkan. Kemudian selanjutnya pembagian manusia terkait dengan dosa besar. Maksudnya bahwasanya ketika berbicara tentang dosa-dosa besar ini, maka manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yang disebut dengan khawarij. Kelompok ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar walaupun selain dari kesyirikan, maka itu kafir, keluar dari Islam, dan di akhirat mereka kekal di dalam neraka. Mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Nah, ini pemahaman orang-orang khawarij. Nah, mereka mengatakan bahwasanya innal kabaira kulluha tukaffiru sahibaha.
wa tukhrijuhu minal millah wal iyad billah. Mereka mengatakan bahwasanya al-kabair, dosa-dosa besar seluruhnya itu mengkafirkan pelakunya, ya, dan mengeluarkan pelakunya dari agama. Waliyadzubillah. Ini pemahaman yang ya keliru, ya, pemahaman yang keliru dari pemahaman orang-orang Khawarij. Kemudian yang kedua, ya, kelompok yang kedua adalah kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah. Nah, di mana kelompok Mu'tazilah ini menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu, ya, berada di antara dua tempat, ya, di antara dua tempat, tidak kafir namun juga tidak beriman. Ini hukumnya di dunia. Nah, tapi menurut orang-orang Mu'tazilah bahwasanya pelaku dosa besar nanti di akhirat itu kekal di neraka, ya, kekal di neraka. Jadi orang Mu'tazilah ini, ya, itu mirip dengan orang Khawarij dalam menghukumi pelaku dosa besar terkait dengan negeri akhirat. Ya, mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar juga kekal di dalam neraka. Hanya saja di dunia ini mereka mengatakan bahwasanya tempatnya adalah al-manzilatu bainal manzilatain, berada di antara dua tempat. Kemudian kelompok yang ketiga ada yang disebut dengan Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah. Ya. Siapa itu kelompok Murji'ah? Kelompok Murji'ah ini mereka mengatakan bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi keimanan. Ya. Jadi orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, ya, itu mereka menganggapnya sebagai orang yang tetap sempurna keimanannya. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak memasukkan amalan, ya, dalam, ya, iman. Sehingga mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyah. Ya, bahwa maksiat itu tidak membahayakan keimanan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya, ya, keimanan itu, ya, hanya pembenaran, tidak bertambah, tidak berkurang, sehingga maksiat tidak mempengaruhinya. Nah, sehingga, ya, ini kelompok yang dianggap, ya, menyimpang, ya, dari pemahaman yang benar. Nah, kemudian, ya, kelompok yang benar, ya, pemahaman yang benar adalah pemahaman Ahlus Sunnah. Ya, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di mana mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar, ya, selain dari kesyirikan itu, ya, disebut dengan naqisul iman. Ya, mereka adalah orang yang kurang keimanannya, ya, tidak dikafirkan, tidak dianggap keluar dari Islam, ya, tapi bukan berarti juga bahwa mereka adalah orang yang sempurna imannya. Nah, ya, tidak dikatakan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari Islam, tidak dikafirkan sebagaimana orang-orang, ya, Khawarij, dan juga tidak dikatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu, ya, imannya sempurna. Ya, tidak dikatakan bahwasanya dosa itu, maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan sebagaimana pemahaman orang Murji'ah. Ya, tapi dikatakan bahwasanya, ya, pelaku dosa besar itu naqisul iman. Ya, kurang imannya. Nah, ini di dunia. Adapun di akhirat, bahwa tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan menyiksanya.
Allah akan menyiksanya. Nah, tapi ketika disiksa oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, itu tidak dikekalkan di dalam neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengekalkannya di dalam neraka. Ya, ini selain dari kesyirikan. Ya, selain dari kesyirikan, selain dari ya kekufuran. Ya. Nah, karena itu Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala berkata, ya, amma ahlus sunnati wal jamaah fayaqulun murtakibul kabirah allati duna syirk naqisul iman wa huwa tahtal masyiah laisa bikafirin walakinnahu naqisul iman aw fasiq aw mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi lakinnahu la yakhruju minal islam. Nah, kata beliau, ahlus sunnah wal jamaah memahami, mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar selain dari kesyirikan itu ya naqisul iman, kurang imannya, dan dia berada di bawah kehendak Allah, ya, laisa bikafirin, ya, tidak kafir, tidak dianggap kafir. Nah, akan tetapi dia adalah orang yang kurang imannya, atau disebut juga dengan istilah fasik, ya, atau penyebutan lain mukminun bi imani, dia beriman dengan keimanannya, fasikun bi kabirati, dan dia fasik karena perbuatan maksiatnya, ya. Akan tetapi dia tidak keluar dari Islam, hanya saja dia ya apa namanya itu berada di bawah ancaman Allah Subhanahu wa taala, diancam, ya, diancam dengan apa namanya siksaan. Kalau dia melakukan maksiat maka diancam dengan siksaan neraka, ya. Maka ya inilah pemahaman yang benar, ya, pemahaman ahlus sunnah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu ya disebut dengan fasik, ya, atau naqisul iman, dan tidak ya keluar dari Islam. Nah, di akhirat kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan mengampuninya langsung. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan memasukkannya ke dalam ya neraka. Dia akan disiksa di dalam neraka. Nah, tapi tidak kekal di dalam neraka. Nah, selain dari kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Kemudian ya, yang berikutnya tentang jumlah dosa besar. Ya, berapa jumlah dosa besar? Para ulama berbeda pendapat ya terkait dengan hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ya dosa besar itu ada 7, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dan ada yang mengatakan 70. Ya, ini sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam kitab Al-Kabair. Ada ya 70 ya dosa-dosa besar, atau nah ada ya 70 dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Nah, dan ada yang mengatakan lebih dari 70. Ya, bahkan ya disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya bahwasanya ya ini sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa anna rajulan qala li Ibnu Abbas kamil kabair. Ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, berapa ya jumlah dosa besar? Ya, sab'un, apakah 7? Qal, maka beliau berkata, hiya ila sab'i mi'ah. Ya, aqrabu minha ila sab'in. Kata beliau bahwasanya ya dia itu dosa besar itu ya sampai 700, lebih dekat daripada ya 7. Nah, beliau mengatakan bahwasanya sampai 700 dosa besar. Nah, gaira annahu la kabirata ma'al istighfar ma ya istighfarin
wala saghirata ma'a israrin. Nah, akan tetapi kata beliau tidak ada dosa besar ya kalau disertai dengan istighfar, disertai dengan taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau disertai dengan ya terus menerus. Artinya kalau seorang itu melakukan atau jatuh pada perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tobatnya akan diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dia melakukan dosa-dosa kecil, hari ini dia melakukan dosa kecil, saat ini dia melakukan dosa kecil, ya dia tidak hiraukan, dia tambah terus, maka ya itu akan menjadi dosa-dosa ya besar, akan menjadi banyak, akan menjadi besar. Karena itu ya penyair mengatakan bahwasanya la tahqiranna sagirah, ya jangan kalian meremehkan hal yang kecil, ya innal jibala minal hasa, karena yang namanya gunung itu ya merupakan tumpukan ya pasir-pasir. Ya, jadi gunung itu menjadi besar karena ada pasir-pasir kecil yang menumpuk sehingga menjadi ya besar. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada pendahuluan ini ya konsekuensi orang yang menjauhi dosa-dosa ya besar. Nah, apa konsekuensinya ketika ya seorang itu menjauhi dosa-dosa besar? Ketika seorang ya menjauhi ya dosa-dosa besar, nah maka dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang apabila amalan tersebut ya itu dikerjakan, maka ya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya kita sudah sebutkan ayatnya ya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan mengampuni ya kesalahan-kesalahan kalian, yaitu berupa ya dosa-dosa kecil, ya berupa dosa-dosa kecil. Demikian juga dalam surah An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam, ya itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar ya dan al-fawahish ya kekejian, ya perbuatan keji, illa lamam, kecuali al-lamam, yaitu dosa-dosa ya kecil, ya maksiat. Nah, jadi al-lamam adalah as-saghair. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya ya Rabbmu itu maha luas ampunannya. Ya, maksudnya ya dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada amalan-amalannya, apabila seorang ya mengerjakan amalan tersebut, maka dosa-dosanya akan berguguran. Ya, misalnya ya menjaga salat 5 waktu, ya demikian juga salat Jumat, ya Ramadan, ya itu akan menghapuskan dosa-dosa ya dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan ya mukaffiratun ma bainahun idza jtuniba al-kaba'ir. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya salat 5 waktu, ya salat 5 waktu, ya Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, ya itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, ya dengan syarat apa? Idza jatunibatil kaba'ir, apabila ya dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dalam ya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya di mana beliau menyebutkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu
ghafarallahu ma taqaddama ya min dzambi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat tanpa membisikkan sesuatu dalam hatinya, maksudnya dia khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Demikian juga ya, berjalan ke masjid, menunggu waktu salat, ya. Ini semua adalah hal-hal yang akan mengampuni ya, akan menggugurkan dosa-dosa ya kecil. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum